Oke, tes satu dua tiga. Oke, this is second try of um, doing lesson for English grammar. Oke guys, tadi maaf ya terputus. Ini gue mau melanjutkan penjelasan yang tadi bahwa gue itu pada intinya memahami sebuah methodology of learning English that I think most of the Indonesians lecture don't do this kind of thing, don't do this kind of way of learning English. Oke, maksud gue di luaran sana, metode yang gue pakai itu nggak umum digunakan. Kenapa? Karena metode yang gue gunakan itu adalah metode dengan menggunakan pemahaman tanpa menghafal. Menghafal di sini bukannya berarti lo nggak perlu lo mengetahui tentang apa itu subject, apa itu verb, apa itu verb 1, verb 2, verb 3, or verb ing, or object, or time, or whatever. So, maksudku di sini adalah gue akan mempersiapkan tools di mana hal-hal yang harus lo hafalkan itu, lo akan menghafalkannya itu nanti, tidak harus sekarang. Dan yang terpenting adalah lo itu harus mengerti apa yang lo akan pelajari. Nah, di sini gue akan menjelaskan bahwa kalimat itu dalam grammar itu nggak lain halnya adalah sebuah ide yang berawal ada di kepala kalian, terus kalian transfer secara di alam bawah sadar kalian. Otak mentransfer apa yang ada di ide, lalu terhantarkanlah itu semua ke mulut, sehingga mulut mengeluarkan suara yang didengar oleh lawan bicara. Nah, di sini pada awal mulanya, ketika kalian berbicara, source utamanya adalah otak. Otak di mana yang kalian ucapkan adalah itulah yang kalian pikirkan. Jadi, metode yang saya pergunakan di sini adalah kalian harus mengetahui apa yang ada di otak kalian sebelum kalian menyampaikan. Itu adalah ilmu umum dalam etika berbicara, di mana kalian berpikir sebelum berbicara. Betul tidak? Betul. Jadi pada intinya adalah fast forwarding what I'm trying to say is oke, gue akan menjelaskan memahami apa yang akan kalian ucapkan ke depannya sebelum kalian menghafal itu semua. Oke, yang saya ketahui di luaran sana dan yang saya pelajari sebelumnya di SMA, yang pastinya bahwa bahasa Inggris itu adalah sebuah momok yang memiliki rumus-rumus, tapi rumusnya bukan angka, melainkan rumus kata-kata. Subject plus verb ing plus object, or subject plus verb to plus object, seperti itu. Dan itu cukup membingungkan. Karena apa? Karena bahasa Inggris itu memiliki tata bahasa yang cukup kompleks dan tidak secara umum dimiliki di dalam tata bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama memiliki 3 daerah waktu, di mana kita memiliki daerah waktu yang sekarang, lampau, dan masa depan. Sedangkan perbedaannya yang krusial adalah bahwa bahasa Indonesia tidak memiliki perubahan kata ke kalimat ketika
kita membicarakan kalimat itu di tense sekarang, maka kita hanya menambahkan atau kita berkomunikasi sekarang. Ketika kita mau berbicara di lampau, kita berbicara kemarin. Dan ketika kita mau menggunakan di masa depan, kita akan bilang bahwa kita berbicara atau saya berbicara besok. Seperti itulah bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Inggris, ketika kalian mau berbicara di lampau, maka kata kerjanya mengalami perubahan. So, itu perbedaan yang krusial. Tapi kelebihan dari bahasa Inggris yang tidak boleh kita pungkiri adalah begitu kompleksnya kata kerja yang berubah-ubah sesuai dengan tata bahasa itu sendiri, itu mengakibatkan bahwa penggunaan bahasa Inggris itu ketika kita berbicara atau menulis akan cenderung efisien. Oke, so sebenarnya saya nggak mau berlama-lama menjelaskan tentang ini, tapi dalam arti saya mau membuat satu visi yang cukup penting, sehingga di mana visi saya ketika saya akan mengajarkan kepada kalian ini, kalian semua memiliki satu pandangan visi yang sama. Oke, kalian pasti masih bingung apa yang sebenarnya saya mau bicarakan, tapi setidaknya seperti ini. Saya akan menjelaskan secara singkat 9 grammar utama yang dasar, yang bila kalian lihat di sini nih, yang sudah saya download tadi, bagaimana membingungkannya sebuah tabel ini untuk para pemula yang ingin belajar. Walaupun dibuat ini signal words-nya berwarna hijau, terus di sini example affirmative, example negative, negatif diwarnai dengan warna-warna merah dan warna-warna ungu yang kelihatannya berusaha untuk kalian sebagai pembaca untuk bisa memahami adanya perbedaan di situ, tapi itu tidak membuat kalian itu menjadi tidak bingung. Tetap bingung dan memusingkan, betul tidak? Ya, betul. Oke, saya akan membuat satu catatan penting yang sangat cepat untuk mengakhiri video second try ini, yang membuat kalian setidaknya terbuka untuk memahami apa itu bahasa Inggris dan bagaimana saya akan menjelaskannya dalam waktu singkat, sehingga kalian tidak sadar bahwa ternyata saya baru saja mau menjelaskan 9 dasar tata bahasa dalam waktu singkat. Oke, langsung saja kita speed up. Present simple. Present simple itu adalah pada intinya ketika saya mau mengajarkan ini semua kepada kalian, kalian harus mengingat bahwa simple present, lupakan rumusnya dan dengarkan perlahan-lahan apa yang saya bicarakan. Oke, simple present adalah sebuah pekerjaan yang idenya menjelaskan sebuah kebiasaan atau fakta. Ingat itu, ketika kalian menggunakan simple present, itu artinya kalian sedang mau menyampaikan sesuatu yang biasa kalian lakukan sehari-hari, atau per minggu, atau per bulan, atau setahun sekali, tapi sesuatu yang berulang-ulang. Kalian lihat di sini, something that happens repeatedly, how often? Oke, something dan yang terjadi secara berulang-ulang dalam waktu tertentu dan seberapa seringnya. Seperti itu. Nah, disinilah yang penting, use. Kalian harus lihat ini. Use ini adalah satu hal yang kegunaan. Dalam arti yang saya maksudkan di sini dari tadi saya bicarakan adalah ide. Ide sama dengan use maksudnya di sini, atau kegunaan, di mana kegunaan itu adalah penting sebelum form, rumus yang kalian pernah pelajari sebelumnya. Oke, balik lagi. Maaf saya terlalu berputar-putar. Saya ingatkan sekali lagi. Oke, simple present adalah
sesuatu yang pekerjaan yang kalian lakukan yang merupakan sebuah kebiasaan atau fakta. Oke, kalian lihat di sini. Di sini tidak dijelaskan bahwa fakta itu, tapi sebenarnya yang namanya simple present itu kebiasaan atau fakta. Oke, fakta di sini dalam arti begini, suatu hal yang sudah secara alamiah terjadi di luaran. Seperti contohnya, langit itu biru, the sky is blue, atau bisa dibilang this chair has 4 legs. Oke, kursi pasti punya 4 kan kakinya. Ada ya, mungkin ya kalian bisa berargumentasi bahwa ada kursi kaki 3. It's okay. Jadi seperti itu. Jadi intinya simple present adalah sesuatu. Kok saya jadi lama ya, tadi saya mau jelasin cepet. Oke lah. Berikutnya present progressive. Oke, di sini present continue. Progressive sama dengan continue. Present continue adalah sesuatu yang terjadi sekarang, sesuatu yang terjadi sekarang dan harus tetap terjadi, masih terjadi, berlangsung terus menerus, belum selesai. Oke, simple kan? Itu present continue. Terus kemudian di sini oke, ini dia menggunakannya secara menyusunnya agak beda ya. Simple presentnya diseling dengan simple past. Oke, tadi kan kita ngomongin present ya, makanya saya sekarang tadi kan udah present simple, terus present continuous. Sekarang simple present perfect. Present perfect itu adalah untuk menjelaskan suatu kerjaan yang sudah terjadi, tidak ada waktu. Oke, dia hanya idenya itu, saya cuma mau menjelaskan bahwa saya sudah makan, I have eaten, gitu aja. Saya udah makan sekarang. Kalau kita menjelaskan bahwa saya sudah makan sekarang, sudah makan, ingat ya, sudah makan. Dia cuma mau bilang saya sudah melakukan sesuatu, saya sudah tidur, saya sudah mandi, saya sudah apapun itu yang kalian mau kerjakan. Oke, so saya baru saja menjelaskan apa, tiga tense dasar kan, simple present, present continuous, dan present perfect. Nah, kalau kalian aplikasikan ini kepada masa lampau, idenya itu hampir sama, cuma terjadi di masa lampau. Dan ketika kalian pergunakan ini, mau mempergunakan ini semua di waktu yang masa depan, idenya itu hampir sama di sini. Nah, perbedaannya itu mungkin nanti di present tense, di present tense simple present itu, kalau untuk simple present itu hanya menjelaskan kebiasaan dan fakta. Oke, kita lanjut aja ke simple past ya. Kita kan tadi udah selesai nih dengan yang namanya present. Sekarang kita ke past nih. Coba kita lihat perbedaannya. Simple past. Kalian nggak perlu lihat ini ya, ini semua nih. Ini nanti aja dulu. Saya cuma mau ngasih tahu kalian nih, seberapa easy-nya, seberapa gampangnya itu yang namanya grammar. Oke, simple past apa? Sesuatu yang dikerjakan di masa lampau. Sesuatu yang udah selesai dan ada waktunya. Oke, simple kan? Kayak begitu. Now, itu present continue. Ketika saya mau bilang simple past, itu saya bilang I talked yesterday. Pakai ed ya, talknya I talked yesterday. Udah, begitu aja. Atau saya mau bilang I talked 2 days ago. Seperti itu aja, udah simple. Sekarang perbedaannya dengan past progressive atau past continue ya. Saya nggak seberapa setuju dengan kata progressive, karena yang kalian pelajari biasanya di masa lalu itu adalah apa? Past continue. Sekarang past continue. Past continue bedanya apa? Sama aja sama present continue. Ketika present continue saya bilang I'm talking right now. Ketika saya mau menggunakan saya bicara kemarin, itu saya akan bilang I was talking yesterday. So idenya apa di sini? I was talking itu maksud saya past continue itu idenya adalah sebuah pekerjaan yang sedang berlangsung di masa lampau.
yang sedang dikerjakan di masa lampau. Udah begitu aja. Kan tadi kalau present continue, saya sesuatu yang terjadi sekarang sedang berlangsung, belum selesai sekarang. Sedangkan ini sesuatu yang terjadi sedang berlangsung, sedang terjadi, belum selesai di masa lampau. Udah begitu aja. Udah kan, simple kan, sama aja idenya. Oke. Selanjutnya apa? Past perfect kan? Mana ya past perfect? Past perfect. Past perfect. Mana ada past perfect? Past perfect. Nah, past perfect, simple past perfect. Oke, past perfect itu apa? Tadi ingat nggak? Waktu saya bilang simple perfect itu akhirnya, idenya adalah saya sudah mengerjakan sesuatu. Saya sudah selesai mengerjakan sesuatu. I have eaten. Sekarang gimana? Perbedaannya kalau di masa lampau ya sama aja. Saya sudah menyelesaikan sesuatu di masa lampau. Oke, begitu aja udah. Saya sudah mengerjakan sesuatu respect atau relative to atau terpaut dengan waktu yang di masa lampau. Oke, jadi kalau saya bilang I have eaten untuk present, saya sudah makan sekarang. Nah, kita bilangnya apa di masa lampau? I had eaten. Udah begitu aja. Ingat ya, simple perfect, past perfect atau simple perfect itu tidak boleh ada waktu. Oke? Kalian nanti masih bingung, tapi intinya begitu aja udah. Nanti saya jelaskan ini secara cepat aja dulu biar kalian tahu betapa gampangnya itu bahasa Inggris. Oke, selanjutnya saya udah menjelaskan ya namanya simple past. Oke, ulang dari present. Present simple, present continue, dan present perfect. Tadi saya udah jelaskan. Terus saya jelaskan juga yang di lampau. Simple past, past continue, dan past perfect. Oke. Ketika kalau kalian simak, itu bagaimana begitu samanya itu ide sebenarnya hanya dipindahkan ke masa lampau, kalian pasti bisa nebak idenya di masa depan, betul tidak? Karena yang namanya grammar bahasa Inggris itu sebenarnya agak terpola. Nanti kalian akan jelas ketika saya berikan tools dimana oke, saya mau bilang tools ini ya hampir sama kayak rumus, tapi saya lebih senang tidak berbentuk tabel tapi berbentuk skema. Oke, coba tebak apa yang namanya present continue, present future, apa itu present future simple. Kok present sih? Sorry. Apa itu namanya? Simple future. Kalian bisa tebak apa itu simple future, oke? Simple future adalah sesuatu yang akan kalian kerjakan di masa depan. Udah begitu aja. Tadi ingat kalau simple present apa? Sesuatu yang kalian kerjakan, sebuah kebiasaan atau fakta. Kalau di past apa? Sesuatu yang kalian kerjakan di masa lampau pada waktu tertentu. Kalau future simple atau simple future adalah sesuatu yang akan kalian kerjakan di waktu tertentu. Udah itu aja. Terus kalau future continue apa? Ingat ya, yang semua yang namanya continue itu adalah pasti berlangsung. Seperti halnya present continue dan past continue, sesuatu yang terjadi sedang berlangsung. Karena itu future, maka terjadi di masa depan. Udah itu aja. Jadi kalau tadi saya bilang apa, I'm talking right now, itu present continue. Dan saya bilang I was talking yesterday, itu artinya itu maksudnya past continue. Nah, kalian bisa tebak itu apa yang terjadi di masa depannya. I will be talking. Udah, simple. Sudah 8 grammar loh guys. Kalian udah hampir paham gitu. Tapi nanti saya akan jelaskan satu persatu dengan contoh-contoh in the next video. So, don't forget to subscribe and like my video. Okay? Oh, kelupaan satu lagi. Future perfect.
Future perfect itu apa? Future perfect sama halnya dengan simple present perfect dan past perfect. Present perfect saya bilangnya apa? Saya sudah mengerjakan sesuatu pada waktu sekarang. Kalau di masa lampau, saya sudah mengerjakan sesuatu di masa lampau. Kalau di masa depan, saya sudah akan mengerjakan sesuatu di masa depan. Udah begitu aja. Simpel kan? 9 grammar dasar yang kalian pelajari satu grammarnya 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan. Kadang-kadang satu semester itu cuma 3 grammar atau 4 atau 5 grammar gitu. Ini kita selesaikan dalam waktu yang cukup relatif singkat, dalam waktu berapa tahu deh beberapa menit tuh. Oke guys, ini video cuma trial ya, percobaan aja. Nanti saya akan buat video lagi untuk intro. Paling nggak kalian ini tahu kalau kalian konsisten, komitmen dalam channel ini, saya akan upload video-video membuat kalian tercerahkan dengan metode yang saya jelaskan ini dari tadi. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to wait next video. Assalamualaikum.